beribadah dari rumah. Gereja Betani Bulungan akan selalu menemani setiap minggu pagi melalui YouTube dan Facebook. Bagi jemaat yang memerlukan pelayanan khusus dapat menghubungi Pak Petrus di nomor 0816 1180 743. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Damai sejahtera menyertai kita semua pada pagi hari ini. Shalom. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudaraku? Luar biasa, amin. Mari kita memasuki ibadah kita pagi hari ini. Mari saya ajak saudara, Bapak Ibu Saudara, mari kita bangkit berdiri dimanapun berada Bapak Ibu Saudara. Kita satu hati dalam doa. Bapa, kami mau syukur dan terima kasih atas segala kasih dan anugerah-Mu yang sungguh luar biasa kami nikmati pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu. Tiga minggu sudah kami lampaui Tuhan. Terima kasih boleh kami ada pagi hari ini. Kami datang, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Dan kami membawa setiap pujian syukur kami sebagai korban syukur hanya kepada Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Yesus, umat yang percaya dan diberkati, kita bersama berkata, amin. Kita beri kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, kita mau kembali bersuka cita pagi hari ini. Menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dari awal katakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bergerak kepadanya. Amin. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita angkat tangan kita, katakan tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang. Lebih lagi katakan tangannya, hey, tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak,
segala kita yang luar biasa. Kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa buat hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Kami mau datang menyembah di dalam ruangan kebenaran. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menerima hadirat-Mu pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Bahkan kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Kami yakin Tuhan Kau hadir. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kami mau hampiri tahta-Mu dengan membawa korban puji hanya buat Mu. Yes. Haleluya. Kekuatanku hanya padamu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi dari awal kita angkat pujian ini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan hanya dalam kekuatanku hanya dalam hadirat. Katakan Yesusku. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa-Nya tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau hadir. Kami rasakan hati
Sekali lagi dengan iman katakan, kami yakin Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan, kelepasan, haleluya, terjadi, terjadi di sini. Mari kita menyembah Dia pagi hari ini. Sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir di setiap umat-Mu, Yesus. Engkau yang kami sembah dan pujilah selamanya. Iralabaya, lalabaya, lalabaya, shalom. Haleluya. Terpujilah namamu, Yesus. Irabalabaya, lalabaya, lalabaya. Singiralalabaya, lalabaya. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, kita memasuki hadirat-Nya. Puji Dia, sembah Dia. Berkata-katalah kepada Tuhan, terima kasih Yesus. Makasih dan anugerah-Mu buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, Kau yang tak pernah meninggalkan kami. Kami mau bersyukur. Haleluya. Hiralabaya, shalom. Terpujilah namamu, Yesus. Engkau layak Dia Tuhan. Irabaya, lalabaya, lalabaya, siralabaya, lalabaya, haleluya. Glory bagimu, siralabaya, shalom. Haleluya. Siralabaya, lalabaya. Terima kasih Tuhan. Buat kesempatan pagi hari ini kami datang memuji dan menyembah Kau Tuhan. Kami mau bersyukur Tuhan. Kami mau menikmati pagi hari ini berkat-Mu, firman-Mu, sabda-Mu yang menguatkan kami pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa kami siap Tuhan, dengan firman-Mu yang menguatkan umat-Mu dimanapun berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Haleluya. Kami percaya janji-Mu ya dan amin Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian sama-sama dari awal katakan, saat ku lemah Kau akan hidupku. Terima kasih Yesus. Saat ku jatuh Kau topang tanganku. Amin. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan ku percaya Tuhan. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya
ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama katakan, satu lemah kau angkat hidupku. Saat ku jatuh kau pegang tanganku. Yes Tuhan, terima kasih. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta. Mari jemaat Tuhan dimanapun berada, kita membangkit berdiri sama-sama. Aku percaya janjimu yang dan amin. Saulah hambanya Pak Adrianto untuk memasuki altar. Haleluya. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat. Aku percaya janjimu ya dan amin. Kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat kuminta. Lebih dari semua yang dapat kuminta. Lebih dari semua yang dapat kuminta. Irabaya syarabu, kami percaya Tuhan, lebih dari yang kami pikirkan. Janjimu yang amin. Haleluya. Terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Irabaya syarabu. Haleluya. 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 Bapak di surga, kami ucap syukur, terima kasih untuk hari Minggu ini Tuhan. Kami boleh kembali sama-sama berkumpul walaupun secara online. Kami percaya janjimu ya dan amin, dan kasihmu tetap setia dalam hidup kami. Percaya anugerahmu besar bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami, sehingga kami dalam keadaan yang baik. Sebentar kami akan duduk diam untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Berbicara Tuhan, supaya kami mendapatkan sesuatu yang baru daripada Engkau. Terima kasih. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada. Pada minggu hari pagi hari ini kita kembali berkumpul secara online, memasuki suasana Natal yang saudara bisa lihat. Kalau saudara perhatikan, mungkin tidak harus ke mall, tapi saudara bisa lihat dari televisi, media, semua sudah mulai mempersiapkan suasana Natal. Memang Natal tahun 2020 ini berbeda dengan Natal sebelumnya. Kita mendapatkan hal yang tidak seperti biasa. Kita berada di lingkungan yang terbatas, ataupun lingkungan itu yang membatasi kita semua, sehingga kita mengalami keadaan seperti ini. Tetapi saya berharap tidak mengubah
suasana Natal itu di dalam hati kita. Nah, berbicara tentang Natal tentunya kita juga tahu tokoh utama yang kita peringati ialah kelahiran daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang menanggapi berbeda tentang Yesus. Ada yang percaya, ada yang menolak, ada juga yang tidak mengerti atau tidak bisa mengambil satu keputusan. Nah, minggu pagi hari ini kita coba untuk melihat ada beberapa tanggapan orang tentang kelahiran daripada Yesus Kristus. Saudara pasti tidak akan lepas dari cerita dalam Matius 2 ayat yang pertama sampai 12. Nah, dalam bagian ini saya mengambil ada 3 kelompok. Yang pertama ada tokoh namanya Raja Herodes. Yang kedua tokoh daripada ahli-ahli Taurat. Nah, yang ketiga adalah orang Majus. Nah, jadi saudara bisa mulai berpikir 3 kelompok ini adalah tipe orang yang melihat kelahiran daripada Yesus yang kita peringati sebagai Natal dalam perspektif yang berbeda. Yang pertama saya mau ambil dari Raja Herodes. Nah, Raja Herodes dikisahkan ia adalah seorang raja yang hebat. Tapi dia punya satu perangai yang kurang baik. Dia itu dikatakan mudah curiga. Dia juga dikatakan raja yang kejam luar biasa. Saudara kalau baca, dia membunuh istrinya sendiri. Ibu mertuanya juga dibunuh. 3 anak laki-lakinya juga dibunuh karena dia punya satu kecurigaan. Mereka semua mau merebut tahtanya. Sampai ada juga kita sering dengar bahwa lebih baik jadi binatang peliharaannya Herodes daripada menjadi anaknya Herodes. Binatang peliharaan Herodes yaitu dikatakan di Alkitab babi. Jadi lebih baik jadi seekor babi dibandingkan jadi seorang anak bagi keturunan Herodes. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa melihat sedemikian dia kejamnya sampai dia membunuh semua orang yang dia curigai bisa mengambil kedudukannya atau tahtanya. Nah, bagaimana dengan reaksi daripada orang-orang yang lain? Katakanlah ada ahli Taurat dan juga ada orang Majus. Kalau mendengar kalimat bahwa akan ada satu raja dari keturunan Yahudi yang dilahirkan untuk bisa menjadi raja dunia. Dalam ayat yang ketiga dari Matius 2 tadi, di situ dikatakan ada kalimat terkejutlah ia, jadi Raja Herodes dan seluruh bangsa Yerusalem. Nah, saudara kalau baca di kalimat bahasa Indonesia dikatakan terkejut, tapi kalau saudara baca di kalimat yang lain, di buku yang lain, di KJV atau NIV, itu dikatakan trouble atau merasa terganggu. Jadi bukan terkejut tapi terganggu. Jadi kalau saya ganti ayat yang ketiga itu dikatakan bahwa Raja Herodes merasa terganggu. Tetapi bukan Raja Herodes saja yang merasa terganggu, tetapi seluruh Yerusalem terganggu. Kenapa bisa sampai begitu? Iya, karena seluruh Yerusalem itu sudah mengerti akan perangainya daripada Raja Herodes ini. Dia terganggu, masyarakat Yerusalem juga merasa terganggu, takut. Takut apa? Takut akan reaksi daripada si raja tersebut. Karena ada seorang bayi yang mau dilahirkan dan akan bisa dicurigai bisa merebut tahtanya. Nah, jadi dari keadaan daripada seorang yang namanya Herodes ini, kita tahu dia adalah seorang yang kejam dan selalu mudah curiga. Nah, bagaimana sikapnya mengetahui hal tersebut? Tentunya dia udah pernah mendengar cerita-cerita tersebut dari ahli-ahli Taurat. Bahkan juga ada firman Tuhan sudah mulai diberitakan pada saat itu, dan dia sudah tahu, mengerti bahwa akan ada seorang bayi yang akan dilahirkan dan bisa menjadi
raja atas dunia. Nah, sikapnya yang pertama pastinya dia tidak percaya. Ya pasti, tadi saya sudah katakan bahwa dia pasti pernah mendengar cerita tentang nubuatan tentang Tuhan, tapi ia tidak percaya. Dan ia memang mau, kalau sudah baca di ayat yang keempat, dia mau untuk bisa bertanya atau mendengar akan firman Tuhan, tetapi dia malas untuk percaya. Nah, banyak orang Kristen juga demikian. Kita mau mendengarkan akan firman Tuhan, tentunya dengan alasan yang berbeda-beda. Saya ambil contoh, mungkin ada sebagian kita yang ingin tahu terhadap hal-hal tertentu. Jadi ada juga yang kira-kira datang ke gereja, dia mau tahu ini topiknya apa, hamba Tuhannya itu akan bicara tentang apa. Biasanya kan ada yang tertarik dengan judul atau topik apa nih minggu ini, kira-kira begitu. Kalau topiknya nggak mengena dengan dia, udah saya di rumah aja atau saya cari gereja yang lain. Kalau memang keadaan ini bisa terjadi pada saudara, sebetulnya nggak sama, atau boleh bilang ya mungkin sama ya dengan tadi bilang dengan Raja Herodes. Kita harus bisa mengerti bahwa ketidaksamaan tersebut bisa menjadi sama, tapi dalam konteks kalau kita pilih-pilih firman Tuhan, kita nggak percaya atas segala sesuatu yang tidak berkenan kepada kita. Nah, berikutnya dengan sikap daripada Raja Herodes ini, kita mengambil kesimpulan bahwa dia juga tidak taat akan firman Tuhan. Saudara kalau baca nanti di ayat yang ke-8, di sana benar-benar dia menunjukkan keinginannya bahwa dia akan membunuh bayi yang dicurigai tadi untuk bisa menjadi raja yang baru. Tindakan dia apa? Akhirnya dia mengambil tindakan, dia membunuh semua bayi yang baru lahir di daerah Bethlehem. Nah, di sini dia menunjukkan bahwa dia itu nggak taat akan firman Tuhan. Dia udah tahu bakal ada seorang bayi dilahirkan berpotensi menjadi raja. Dia curiga tahtanya diambil. Makanya dia menghilangkan semua kecurigaan tersebut dengan membunuh semua bayi yang ada di Bethlehem. Nah, bagaimana kita tahu sikapnya terhadap Tuhan kalau begitu? Herodes ini menganggap bahwa kehadiran daripada Tuhan Yesus ya waktu itu masih baru dilahirkan sudah mengganggu kehidupannya. Bahkan bisa dikatakan mengganggu daripada kedudukan daripada raja tersebut. Sehingga ia mempunyai sikap menentang akan Tuhan. Dan bahkan ia ingin membunuhnya. Dia nggak tahu Tuhannya yang mana, bayi yang mana yang menjadi Tuhan nantinya. Akhirnya dia bunuh semua bayi-bayi ada di Bethlehem. Jadi orang bisa memusuhi Tuhan, tetapi belum tentu dia memusuhi lembaganya. Dia bisa memusuhi Tuhannya, tapi dia bisa berdamai dengan gerejanya. Herodes juga dikatakan dia membangun bait Allah. Artinya dia nggak merasa terganggu dengan bait Allah. Cuma dia merasa terganggu kalau ada orang yang menggantikan kedudukannya. Jadi dia memusuhi Yesusnya, bukan memusuhi bait Allahnya. Sama, kita juga begitu. Ada sebagian dari kita, saya nggak menentang gereja tersebut, tapi saya nggak suka sama Yesusnya. Nah, apa bedanya dengan demikian? Jadi, kalau kita adalah termasuk orang yang menolak Tuhan karena kita menganggap Tuhan itu mengganggu kehidupan kita, contohnya, mungkin katakanlah agama bertentangan dengan keberadaan daripada Yesus. Makanya sebagian dari orang menganggap Yesus itu sebagai gangguan. Atau juga ada yang merasa bahwa saudara kenapa sih harus minggu ke gereja gitu kan? Itu kan mengganggu. Saya sebetulnya hari Minggu itu mau ada acara ke puncak gitu, mau happy gitu kan, mau jalan-jalan dengan teman, saudara atau siapalah gitu. Jadi kita merasa memusuhi Tuhan. Kenapa sih gara-gara Tuhan nih, gara-gara Yesus nih kita mesti ke gereja hari Minggu gitu. Ya kita nggak tahu sekarang semuanya sudah online, bisa aja sambil jalan kita
nonton secara online kan sama juga kita beribadah, ya kita nggak ada yang tahu seperti itu. Atau juga mungkin ada dari sebagian daripada kita yang bekerjanya dalam proses yang miring-miring gitu ya, kira-kira begitu. Tuhan selalu melarang kita untuk berdusta, tetapi Dia selalu menyarankan kita hidup jujur. Tapi karena pekerjaan kita jadi berpikir nih Tuhan mengganggu nih, jadi udahlah kita nggak usah taat sama Tuhan, kita memusuhi Tuhan saja. Nah jadi hal-hal tersebut kita tidak sadar kita menolak akan pribadi yang namanya Yesus. Nggak jauh beda kalau kita disamakan dengan Raja Herodes. Nah, kalau kita termasuk orang yang seperti itu, kita harus ingat bahwa Yesus itu datang ke dunia dengan maksud dan tujuan yang baik. Dia selalu ingin menyelamatkan dunia dari dosa. Kalau kita terus membiarkan kita salah paham tentang hal ini dan kita terus-menerus memusuhi yang namanya pribadi Yesus, maka kita nggak akan pernah bisa diselamatkan dari dunia ini karena dosa-dosa kita. Kita udah yakin dosa itu hukumannya kekal, maut. Tetapi kalau misalnya mau lepas daripada hukuman yang kekal atau maut tersebut, kita harus ketemu dengan Yesus. Makanya kalau misalnya kita memusuhi Yesus, bagaimana Yesus bisa memberikan keselamatan tersebut kepada kita? Ada sebuah ilustrasi kira-kira seperti ini. Ada seorang petani punya seekor anjing. Suatu ketika petani ini dikaruniai anak, masih bayi. Entah bagaimana petani ini harus meninggalkan bayinya di rumah. Dia bekerja ke ladang mungkin, dan anjingnya itu di rumah juga, nggak mungkin dia bawa juga kan. Siang hari dia pulang, biasanya anjingnya nyongsong dia gitu. Tapi kali ini berbeda. Di mulut daripada anjing ini banyak darah. Apa yang pertama kali kalau kita sebagai petani itu memikirkan, wah ini pasti bayinya dimakan nih sama anjing tersebut, gitu kan? Akhirnya dia langsung ambil pentungan ataupun parang mungkin, dia langsung marah kepada anjingnya. Akhirnya anjingnya mati. Begitu dia masuk ke dalam, dia lihat ternyata berbeda. Bayinya masih hidup, masih ketawa-ketawa mungkin dalam boxnya, tapi di depannya ada ular besar. Salah sangka kan kita selalu menyangka ini anjing tadi gigit anaknya, bayinya, tapi ternyata dia menyelamatkan bayinya daripada gigitan ular. Tapi mau gimana lagi, anjingnya udah dibunuh di depan, gitu kan? Nah sama tadi, kita kalau selalu curiga tentang Yesus mengganggu kehidupan kita nggak akan pernah tahu. Ada banyak orang memusuhi Yesus karena salah sangka. Padahal Yesus itu punya maksud dan tujuan yang baik, datang ke dunia ini untuk bisa menyelamatkan kita daripada dosa-dosa kita. Dan dia selalu dianggap sebagai gangguan. Nah itu kalau kita menganggap dengan kelompok yang pertama tadi yang saya bilang, kelompok tipe orang yang menanggapi tentang kelahiran Yesus sebagai golongan dari Raja Herodes. Nah yang kedua tadi saya bilang adalah golongan atau kelompok yang menamakan dirinya ahli Taurat atau imam. Imam atau ahli Taurat adalah orang yang lebih banyak berkecimpung tentang agama. Mereka disebut sebagai rohaniawan atau tokoh agama, dan mereka selalu melayani Tuhan seperti yang sudah dicatat di dalam Alkitab. Mereka bahkan dikatakan hafal akan firman Tuhan. Mereka bisa dan mau untuk menjawab setiap pertanyaan tentang firman Tuhan. Ahli, ya kan? Namanya ahli Taurat, ahli firman Tuhan. Mereka juga ngerti bagaimana bisa mengutip satu ayat dan bisa memberikan jawaban yang pasti kepada orang yang bertanya kepada mereka. Banyak orang Kristen saat-saat ini sudah pelayanan, sudah melayani di gereja.
bahkan punya jabatan tertinggi di dalam gereja. Sudah bisa dikatakan hidupnya untuk melayani Tuhan. Mereka juga mengerti akan firman Tuhan. Tetapi apakah mereka punya hubungan pribadi dengan Tuhannya? Karena sudah terbiasa berkecimpung di dalam gereja, dalam pelayanan, mereka ada yang benar-benar mengerti atau hanya mengerti akan pelayanannya saja, tapi tidak mengerti akan Tuhannya. Jadi kalau misalnya mereka ditanyakan apakah mereka pernah datang pribadi kepada Tuhan Yesus, cuma mereka yang bisa menjawab. Dan jawabannya itu kita juga nggak ngerti betul atau tidak, karena mulut dengan hati kan bisa berbeda cara kita menyampaikannya. Kalau kita selalu melayani Tuhan, harusnya kita mengerti siapa Tuhan kita. Kalau kita sering mengikuti setiap pelayanan, memberitakan firman Tuhan, mengabarkan Injil firman Tuhan kepada semua, harusnya kita bisa menerapkan apa yang sudah kita sampaikan. Tetapi kalau misalnya kita tidak punya hubungan yang khusus, kita nggak akan jauh beda dengan golongan kedua ini yang disebut dengan golongan daripada ahli Taurat. Yang penting di dalam kekristenan adalah hubungan pribadi atau pengenalan terhadap Yesus. Masing-masing orang akan selalu berbeda cara pengenalan terhadap Yesus. Ada yang benar-benar semuanya mengerti siapa Yesus, ada juga yang menduga-duga, ada juga hanya yang percaya melalui textbook. Kita nggak akan pernah tahu dalam golongan mana kita. Tapi yang jelas harus digarisbawahi adalah bahwa kita harus bisa mengenal Yesus secara pribadi. Kalau kita sudah mengenal seperti apa dia, kita pasti akan mengerti bahwa dia terlalu baik buat kita. Dia menyediakan hidupnya untuk menggantikan dosa-dosa kita sehingga kita menjadi selamat. Jadi keselamatan yang diperoleh itu benar-benar dari kita karena kita mengenal akan Tuhan kita. Tadi kita udah bicara dua kelompok. Yang pertama Raja Herodes, yang kedua ahli Taurat, yang ketiga ada orang Majus. Nah, yang pertama ada hal yang kita tidak pernah tahu tentang orang Majus. Kita pernah mendengarkan firman tentang orang Majus, tetapi kita sendiri nggak pernah tahu dari mana datangnya orang-orang Majus ini. Mereka hanya mengatakan orang Majus itu datang dari daerah timur. Saudara kalau lihat peta daerah timur ya berarti daerah kita Indo-China dan segala macam. Nah tapi beberapa literatur mengatakan mereka hanya datang dari daerah timur seperti itu. Yang berikutnya kita juga nggak pernah tahu berapa sih jumlah orang Majus yang datang mencari Tuhan itu. Kalau kita selalu melihat di drama Natal, saat Natal kita selalu melihat orang Majus itu dilambangkan hanya 3 orang, karena mereka membawa persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Tapi ternyata bukan begitu. Orang-orang Majus ini adalah sekelompok orang yang memang punya kerinduan untuk mencari kebenaran daripada firman Tuhan. Orang Majus itu bukan orang Yahudi, beda dengan yang disebut dengan gembala setempat, yaitu gembala orang Yahudi. Orang Majus ternyata orang-orang yang punya atau sebut kaya. Kalau para gembala, ya mereka hanya mengerjakan tugas mereka untuk bisa menggembalakan. Jadi beda, dari pendapatannya juga berbeda. Dari pendidikan, orang Majus jelas punya pendidikan yang tinggi. Kalau para gembala dikatakan tidak punya pendidikan yang tinggi. Jadi ini menunjukkan bahwa Injil itu diberitakan ke dua orang yang berbeda, gembala dan orang Majus. Orang yang dikatakan tidak punya pendidikan, tidak punya kekayaan, dan dikatakan orang dari Yahudi, diberitakan tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus. Tetapi juga diberitakan kepada para orang Majus. Jadi tidak ada perbedaan saat firman Tuhan menubuatkan akan terjadi
kelahiran seorang bayi yang akan menjadi raja atas segala dunia. Berita tersebut diberitakan ke semua orang. Jadi kita tidak boleh memberikan pemberitaan Injil hanya diberitakan kepada satu golongan saja, karena dikatakan di Alkitab semua diberitakan dengan sama rata, baik orang Majus maupun para gembala. Yang berikutnya adalah bahwa Yohanes 6 ayat 37 berkata, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kebuang. Nah, mereka orang yang mencari Tuhan, mereka tidak akan dibuang. Jadi mereka mendapatkan hak yang khusus. Mereka juga mendapatkan petunjuk khusus, yaitu berdasarkan bintang. Ada juga yang bilang bahwa kalau begitu, sebagai seorang Kristen kita percaya dong dengan perbintangan, ilmu perbintangan. Nah, ilmu perbintangan itu kalimatnya juga berbeda. Ada astrologi, beda juga dengan astronomi. Astronomi itu ilmu dari perbintangan. Tapi kalau misalnya astrologi itu menunjukkan suatu ramalan berdasarkan bintang. Jadi kalau misalnya dikatakan orang Kristen tidak percaya dengan astronomi, salah. Tapi dia memang sebagai seorang Kristen kita tidak dibenarkan untuk percaya dengan yang namanya astrologi atau hasilnya yaitu dengan horoskop, ramalan berdasarkan bintang gitu ya. Jadi bedain. Yesaya 47 ayat 13 sampai 15 dikatakan, engkau telah payah karena banyaknya nasihat, biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang, yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang terjadi atasmu. Demikian seterusnya. Jadi kalau memang seperti itu, kita yakin bahwa ilmu perbintangan atau astronomi inilah yang membuat petunjuk bagi orang Majus untuk bisa bertemu dengan Yesus. Jadi kita percaya bahwa mereka ditujukan karena mereka punya satu kepintaran. Mereka mempelajari ilmu-ilmu tentang perbintangan. Walaupun dikatakan mereka tidak mengerti akan firman Tuhan, tidak mengertinya itu sampai mereka harus bertanya-tanya, bahkan juga bertanya kepada Raja Herodes tentang di manakah bayi yang akan baru dilahirkan tersebut. Herodes juga dia nggak tahu tempatnya di mana, tapi dia tidak punya niat untuk mencari seperti orang Majus ini. Makanya dia mempersilahkan orang Majus ini untuk bisa cari tahu di mana keberadaan raja atau bayi yang baru dilahirkan yang akan diprediksikan menjadi raja, dan bisa memberitahukan kepada Herodes. Jadi perbedaannya sangat jelas antara Herodes, ahli Taurat, dan golongan yang saya sebut sebagai orang Majus ini. Golongan daripada orang Majus ini, mereka dikatakan menyembah Yesus. Ya, mereka bukan hanya orang yang dikatakan menyembah orang yang sembarangan, seperti mereka itu tidak menyembah Marianya, tapi mereka menyembah Yesus dan Maria, tapi dia hanya satu yang dia sembah, yaitu Yesus. Jadi mereka berkeinginan untuk bisa menyembah Yesus sekalipun mereka belum pernah melihat. Ya, dikatakan belum pernah melihat karena bayinya nggak tahu di mana dan bayi itu baru dilahirkan. Jadi orang Majus ini membutuhkan satu iman yang luar biasa untuk bisa mempunyai niat menyembah seorang bayi yang baru dilahirkan yang akan dinobatkan menjadi Raja Dunia. Kalau saudara baca lagi di Alkitab, orang tua daripada Yesus itu dikatakan miskin. Dia tidak tinggal di istana. Sedangkan dengan keberadaan pada saat tersebut di Bethlehem, Herodes akan membunuh setiap bayi yang baru lahir. Orang tua daripada Yesus juga pergi untuk bisa menyelamatkan akan bayinya. Jadi keadaan Yusuf dan Maria itu dikatakan miskin, tidak punya kedudukan apa-apa. Mereka mencari tempat yang sederhana
untuk tempat tinggal daripada bayi yang akan mereka lahirkan itu. Ternyata tidak menjadikan halangan bagi orang Majus untuk bisa tetap melanjutkan niatnya untuk bisa menemukan bayi daripada Yesus. Bahwa di sini juga dikatakan kalau ternyata bayi itu adanya dalam rumah, orang Majus ini juga nggak akan pernah ketemu yang namanya gembala gitu kan. Dan ditemukannya dalam waktu malam, gembala juga pasti udah tidur gitu kan. Jadi kalau saudara lihat dalam diorama ataupun drama Natal, kadang-kadang kita karena ingin menjadikan satu kesatuan, di situ ada bayi Yesus, ada gembala, ada orang Majus, 3 orang, semua ngumpul gitu ya. Jadi keadaannya tidak seperti itu kalau saudara baca di Alkitab satu persatu. Nah, jadi pada saat kita mengerti akan firman Tuhan, kita akan melihat satu cerita yang berbeda lagi. Jadi jangan pernah kita menilai akan keberadaan daripada orang Majus ini. Mereka bukan orang yang nggak ada kerjaan, tapi mereka adalah orang yang mengkhususkan untuk bisa mencari Tuhan. Nah, bagaimana dengan sikap kita? Kita juga harus bisa punya seperti itu, mencari Tuhan karena memang kita butuh Dia, bukan karena ya sekedar ketemu, sekedar tahu, ya sudah. Nanti kita akan bisa menjadi kelompok yang sebelumnya, mungkin ahli Taurat ataupun kelompok daripada Herodes. Berbicara mengenai orang Majus ini, mereka juga memberikan persembahan. Ada emas, ada kemenyan, ada mur. Banyak penafsir yang memberitakan bahwa emas itu adalah persembahan untuk seorang raja. Kalau kemenyan untuk imam ataupun untuk Allah, tapi mur itu persembahan untuk manusia. Jadi mereka mempersiapkan 3 jenis persembahan ini untuk satu bayi yang namanya Yesus Kristus. Nah, jadi kita tahu bahwa orang-orang Majus ini memberikan barang-barang yang terbaik dari tempat tinggal mereka yang dari timur tadi. Mereka itu dikatakan taat. Mereka itu selalu patuh akan firman Tuhan karena mereka ingin menggenapi apa yang sudah ada di dalam firman berdasarkan wahyu yang Tuhan sudah berikan. Jadi ada 3 hal yang bisa kita pelajari pada minggu pagi hari ini. Musik boleh maju ke depan. Kita melihat ada 3 golongan. Yang pertama, golongan daripada Herodes, orang yang dikatakan kaya tapi tidak percaya, tidak mau tahu. Kemudian ada golongan daripada ahli-ahli Taurat. Mereka mengerti kitab, mereka mengerti nubuatan, tetapi mereka juga tidak punya niat untuk mencari Yesus. Dan ada juga golongan ketiga, yaitu orang-orang Majus. Dikatakan mereka jauh datang dari timur, mencari Tuhan dengan bantuan ilmu perbintangan, melihat bintang, di mana bintang itu menjadi patokannya. Dan mereka juga membawa sesuatu yang berharga untuk bisa dipersembahkan. Di mana kita posisinya menjadi PR bagi kita untuk bisa menentukan sebaiknya kita berada di mana. Nah, saudara, Natal tahun 2020 memang berbeda, tetapi kita bisa tetap memberikan hati kita untuk bisa selalu menyambut akan Tuhan kita. Kemenangan
Mari saudara kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Hamba-Mu sudah sampaikan Tuhan Yesus bahwa ada 3 golongan yang harus kita pahami dan kita harus renungkan. Apakah kita ingin menjadi seperti Herodes, atau kita ingin menjadi ahli Taurat, atau kita ingin menjadi seorang Majus yang selalu mencari di mana keberadaan Tuhan. Kami datang bukan hanya sekedar mencari, tapi kami juga memberikan persembahan yang terbaik yang bisa kami berikan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati untuk setiap jemaat dimanapun berada. Saya percaya Tuhan tetap memberikan kasih pada kami semua, sehingga kami dalam keadaan yang baik dan sehat. Kami juga berdoa untuk Gembala Sidang Pak Naryo, dimanapun dia berada, saat dia melayani Tuhan, biarlah dia selalu mengingat bahwa Tuhan yang memberikan segala sesuatunya untuk bisa dimuliakan. Terima kasih Bapak. Saya berdoa untuk setiap orang yang ada di luar sana. Kami percaya mereka boleh mengenal lagi akan Yesus Kristus. Mereka boleh mengerti dan boleh memberikan persembahan kepada Tuhan dengan cara masing-masing. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Saudara, sebelum ibadah ini diakhiri, kita boleh mengangkatkan tangan kita tinggi-tinggi. Kita boleh terima berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekali lagi kita angkat pujian, sebab datang akan berarti tanpa kasih-Mu, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus ku rasakan selalu. Kemuliaan bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada. Tetap kita mengundang kembali jemaat Tuhan di minggu akan datang. Kita bersama-sama beribadah bersama di live streaming. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom, damai sejahtera. Haleluya. God bless you.